Apalagi yang kemudian terbesit dalam benak kita ketika kita mendengar kalimat yang namanya Hovifah dan Emil. Nggak ada. Kita mungkin tahunya, oh Hovifah Emil yang kemarin tiba-tiba berubah dukung Prabowo. Oh Hovifah Emil yang kemarin tiba-tiba digerebek oleh KPK terkait khusus dugaan dana hibah gitu. Atau soal apa gitu. Rasa-rasanya kita butuh pemimpin baru. Hai kawan ghosting, kita sudah mengerti bersama terkait berbagai macam nomor urut calon gubernur di Jawa Timur. Ya, ada Lulu dan Lukman dengan nomor urut satunya, ada Hovifah dan Emil pada nomor urut 2, dan ada Risma serta Gusan di nomor urut 3. Kita ngerti bersama bahwa akhirnya Pilkada Jatim seolah-olah menjadi cerminan dari nomor urut yang ada pada proses Pilpres kemarin. PKB dengan nomor urut satunya gitu kan. Kemudian Kim Plus pada nomor urut 2-nya, dan yang ketiga PDIP dengan nomor urut 3-nya yang kemudian menjadi khas dari ciri PDIP itu sendiri gitu. Tapi hal yang kemudian selain ini menarik, ada juga hal yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya yang incumbent ini siapa gitu. Kenapa track record yang muncul atau bertebaran di media itu malah track recordnya Risma ketika menjadi wali kota Surabaya. Seolah-olah Hovifah ini tidak pernah terdengar di masyarakat dan kita gak pernah ngerti gitu. Hovifah ini apa gitu. Coba teman-teman ketika kemudian akhirnya mendengar kalimat nama Hovifah dan Emil gitu. Ada satu hal yang kemudian terbesit dalam benak kalian tentang apa? Tentang apa? Apakah kemudian itu adalah tentang program kerja yang selama ini dilakukan di Jawa Timur dengan berbagai macam potensi wisatanya? Atau tentang apa? Penurunan kemiskinan atau tentang apa gitu? Kalau akhirnya Jawa Timur mendapatkan anugerah penghargaan prestasi penurunan kemiskinan gitu, tapi ternyata Madura dengan lumbung suara yang cukup banyak itu tidak mendapatkan dampak apapun dari proses penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. Bahkan Madura tetap saja menjadi salah satu daerah, salah satu tempat dengan angka kemiskinan yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur gitu. Kemudian, apalagi yang kemudian terbesit dalam benak kita ketika kita mendengar kalimat yang namanya Hovifah dan Emil. Nggak ada. Kita mungkin tahunya, oh Hovifah Emil yang kemarin tiba-tiba berubah dukung Prabowo. Oh Hovifah Emil yang kemarin tiba-tiba digerebek oleh KPK terkait khusus dugaan dana hibah gitu. Atau soal apa gitu. Atau soal Hovifah Emil yang baru saja kemarin ketika ambil nomor urut itu diteriaki Fufufafa. Karena ini turunannya gitu. Maka basmi dan hilangkan Fufufafa dari permukaan proses pilkada di Jawa Timur. Kan kira-kira begitu gitu. Hal ini yang kemudian akhirnya menjadi persoalan-persoalan gitu. Dan tidak ada rasa-rasanya prestasi yang kemudian cukup mengena dan cukup diingat oleh masyarakat setelah beliau menjabat selama 5 tahun. Apa perkembangan yang kemudian telah dihasilkan, lalu apa yang kemudian sudah diberikan kepada masyarakat. Apakah ini hanya soal kekuasaan? Apakah ini hanya soal pengambilan suara pada momen-momen tertentu, tapi ketika menjabat tidak melakukan hal-hal yang kemudian cukup berdampak signifikan kepada masyarakat? Apakah kemudian Hovifah pernah mendatangi pulau-pulau yang ada di Sumeneb dan sebagainya? Hal ini kan yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau pada akhirnya posisi beliau sampai hari ini tetap kokoh untuk kemudian berdiri sebagai calon gubernur dan kasus dugaan dana hibahnya itu tidak pernah terungkap, ya ini kan akhirnya ada banyak praduga gitu kan. Ketika kemudian dengan fakta integritas beliau mengalihkan seluruh tanggung jawabnya sebagai pimpinan untuk mempertanggungjawabkan proses dana APBD yang kemudian disalurkan melalui dana hibah. Ini kan akhirnya seolah-olah lari dari tanggung jawab gitu. Kalau kita biasanya kan lari dari kenyataan, ini enggak, ini lari dari tanggung jawab. Maka apapun yang kemudian terjadi dalam proses Pilkada Jawa Timur, rasa-rasanya kita butuh pemimpin baru yang kemudian mengerti dan tahu berbagai macam potensi yang ada di Jawa Timur dengan sikap ketegasan, dengan pengetahuan dan keberanian untuk tidak berkompromi dengan siapapun demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.